Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari sebuah kebenaran firman Tuhan dari Pemazmur pasal 37 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak-anak cucunya menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini Daud menulis dalam Mazmur pasal 37. Ya, sebetulnya membandingkan tentang keberhasilan daripada orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Nah, tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja sebetulnya kita memang sama-sama tahu orang fasik mengumpulkan kekayaan, ya, dan dengan ketekunan dan kerajinan atau dengan kelicikan atau kejahatan, tetap orang fasik itu bisa ya mengumpulkan kekayaan mereka. Tapi kita harus tahu saudara, jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau kita baca pasal 37, Mazmur 37 ayat yang ke-14 dikatakan, orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kekayaan yang orang fasik kumpulkan tentunya bukan hanya dengan kerajinan, tapi juga bisa dengan kelicikan. Makanya dalam Mazmur pasal 37 ayat 14 dikatakan bahwa mungkin orang fasik bisa saja diberkati secara materi, tetapi tidak mungkin diberkati secara rohani. Haleluya, haleluya. Bahkan dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa orang fasik pun nanti satu hari nanti akan berakhir dalam sebuah yang namanya kebinasaan. Dan itu sebetulnya sudah tercatat dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini diulang kembali ya. Dalam Mazmur 37 ayat 10 ada kata-kata yang berbunyi, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Bahkan di ayat yang ke-20-nya dikatakan sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Haleluya, haleluya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sebuah pilihan buat kita semua. Apakah kita mau menjadi orang benar atau orang yang fasik? Sama-sama bisa kaya, tapi caranya yang berbeda. Dan yang satu akan mendapatkan kebinasaan. Kenapa? Karena cara-caranya mungkin diperoleh dengan ketidakbenar, dengan kelicikan, walaupun sama-sama berusaha. Haleluya, haleluya. Dan tentunya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita ingin memiliki keluarga yang diberkati, dan ada saatnya bukan hanya diberkati, keluarga kita akan menjadi berkat. Oleh sebab itu ada dua hal yang saya ingin sampaikan bagaimana keluarga kita diberkati dan menjadi berkat. Hal yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan, tentunya ayat yang pertama adalah dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, ada kata-kata yang bertulis, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya begini, hal yang pertama, milikilah kehidupan yang benar. Haleluya. Nah, untuk kita memiliki kehidupan yang benar, saudara harus jadi orang benar. Orang benar
tidak didefinisikan sebagai orang yang tentunya tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan kecuali pribadi Yesus sebetulnya. Haleluya. Tapi orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Makanya tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Dan tentunya dalam praktek kehidupannya orang benar itu harus takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dikatakan haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Haleluya. Jadi keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk tercapai ini semua, tentunya masing-masing anggota keluarga, baik suami, istri, anak, harus bertanggung jawab menjalankan perannya masing-masing. Bukan karena takut kepada manusia, tapi harus takut kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan yang pertama adalah kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tentunya kehidupan yang menjauhkan diri dan membenci yang namanya dosa. Dan yang ketiga, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita saling mendoakan ya. Suami kita doakan, istri kita doakan, anak-anak kita supaya senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan semuanya ini, kita akan diberkati dan menjadi berkat. Dan tentunya untuk bisa ini tercapai, perlu yang namanya kerendahan hati ya. Kalau kita tidak pernah mau bergantung sama Tuhan, artinya kita sombong. Sebab Amsal Sulaiman pasal 22 ayat keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Bahkan dalam Amsal pasal 14 ayat 27 dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi orang benar dijanjikan tidak akan ditinggalkan anak-anak cucunya untuk meminta-minta. Tetapi sebaliknya dijanjikan berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, Amsal pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, bagaimana hidup kita diberkati, keluarga kita dan menjadi berkat. Ya, haleluya. Tentunya hal yang kedua, kita harus praktekkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 37 ayat yang ke-26 dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh belas kasihan, saya cuma mau bilang, jangan harap atau kecil sekali harapannya untuk kita juga akan mendapatkan kemurahan itu tersebut. Coba kita lihat sama-sama dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Dengan jelas di sini adalah sebuah peringatan dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ingat, sebagai orang percaya ada hukum tabur tuai. Ya, bahkan dalam Galatia masih pasal yang sama, pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya, haleluya. Orang
yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan. Tidak jarang kita sama-sama melihat bahwa orang semakin kaya semakin kikir dan tidak mau peduli dengan orang lain. Sebab itu kemurahan hati adalah gambaran buah-buah Roh Kudus, ya. Haleluya. Ya, dua hal ini saudara lakukan, saya percaya keluarga kita akan diberkati dan menjadi berkat. Yang pertama, mulailah miliki kehidupan yang benar. Haleluya. Dan hal yang kedua, ya, praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Tuhan memberkati setiap kita dan keluarga kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kami bawa seluruh keluarga kami ke mezbamu yang kudus. Kami percaya kehendak Tuhan untuk memberkati kami dan keluarga kami menjadi berkat. Oleh sebab itu Engkau tolong kami, mampukan kami untuk menjadi orang yang benar, yang selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Bahkan kami menjadi orang-orang yang murah hati, yang kami juga mau punya belas kasihan Tuhan, yang selalu mau mengulurkan tangan kami, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami yang perlu kami tolong. Terima kasih, materaikan firman Tuhan ini. Haleluya, amin.